Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasriani, mahasiswa program studi Magister Ilmu Keperawatan Universitas Hasanuddin, angkatan 2019 semester 2. Kali ini saya membuat video tentang model pembelajaran Number Sheet Together sebagai salah satu tugas dari mata kuliah konsep pengajaran dan sistem pembelajaran, khususnya pada materi pembelajaran aktif yang difasilitasi oleh Nurse Aya. Yang pertama perlu kita ketahui dari NHT itu adalah pengertiannya. Number Sheet Together atau NHT merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. Artinya dalam pembelajarannya siswa harus bersikap lebih kooperatif, lebih aktif. Nah, number sheet together berarti setiap siswa menggunakan nomor kepala sebagai identitasnya dalam pembelajaran yang berguna untuk memudahkan guru dalam melakukan explore terhadap aktivitas siswa, mulai dari mencari, mengolah, bahkan hingga melaporkan hasil pencariannya dari berbagai sumber yang ada yang pada akhirnya akan dipresentasikan di depan kelas. NHT juga dapat diartikan sebagai materi pembelajaran di mana seluruh siswa berkumpul bersama, berdiskusi, berpikir bersama guna memahami materi pembelajaran yang ada dengan menggunakan nomor di kepala. Nomor di kepala yang saya maksud tadi itu ya yang seperti ini. Model-modelnya sendiri bisa dikreasikan oleh masing-masing pengajar tergantung bagaimana kreativitasnya, dan diharapkan dengan penggunaan nomor kepala juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi selama penerapan model NHT, siswa menggunakan nomor kepala seperti ini. Nah, hal lain yang perlu kita ketahui tentang NHT adalah tujuan pembelajaran pelaksanaan NHT. NHT dilaksanakan agar yang pertama terjadinya peningkatan hasil belajar akademik siswa terkait dengan pemahaman siswa akan materi yang disampaikan oleh guru atau yang diperoleh selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah pengakuan akan adanya keberagaman. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa mahasiswa yang hadir di dalam kelas memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Melalui penerapan materi NHT diharapkan mahasiswa mampu menerima adanya perbedaan latar belakang budaya dari teman-temannya itu. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan sosial. Keterampilan sosial yang diharapkan di sini yaitu bagaimana siswa mampu mengemukakan pendapatnya, bagaimana mampu menerima pendapat orang lain, bersikap toleran, bersikap aktif, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran kooperatif. Setelah mengetahui tujuan dari pembelajaran NHT, bagaimana kita mampu menerapkannya, kita perlu mengetahui sintaks dari pembelajaran NHT itu sendiri. Sintaks dari model NHT itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama penomoran, yang kedua adalah pengajuan pertanyaan, yang ketiga adalah diskusi, dan yang keempat adalah menjawab pertanyaan. Untuk lebih memudahkan penjelasan dari model pembelajaran NHT, saya menggunakan media seperti ini. Ya, anak catur. Anak catur di sini berperan sebagai siswa dan si kuda ini berperan sebagai guru. Anak catur ini dilengkapi dengan nomor kepala seperti yang saya gunakan juga. Untuk fase pertama yaitu fase penomoran. Si guru itu berfungsi dalam fase ini untuk membagi siswa menjadi beberapa kelompok, bisa 3 sampai 5 kelompok, di mana dalam kelompok tersebut siswa akan diberikan nomor kepala yang berbeda-beda. Seperti pada kelompok ini ada yang memiliki nomor kepala 1, 2, 3, dan 4. Begitu pula dengan kelompok ini dan kelompok yang ini. Dan yang perlu diingat adalah dalam membagi kelompok perlu diperhatikan heterogenitas dari masing-masing anggota kelompok sesuai dengan tujuan NHT tadi, yaitu pengakuan keberagaman. Selanjutnya fase kedua yaitu pengajuan pertanyaan. Dalam fase ini guru memberikan pertanyaan yang sama kepada masing-masing kelompok sebagai acuan dari siswa untuk mencari tahu tentang materi pelajaran yang kita berikan pada hari itu juga. Nah, pertanyaan ini diharapkan mampu mewakili materi yang akan kita bahas. Jadi, setiap kelompok mendapatkan pertanyaan yang sama. Nah, yang selanjutnya adalah fase ketiga. Fase ketiga yaitu fase diskusi. Dalam fase ini, seluruh siswa maksudnya dalam satu kelompok itu akan berdiskusi satu sama lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan guru pada fase yang kedua. Dalam fase ini
semua siswa akan menggunakan berbagai macam sumber untuk mencari jawaban tersebut. Dan yang perlu diingat bahwa seluruh siswa pula harus mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi bagi teman-teman yang mengetahui jawaban tersebut akan dituntut untuk mampu berbagi kepada anggota kelompok lainnya yang kurang memahami pertanyaan tersebut. Sedangkan guru dalam fase ini berperan sebagai fasilitator. Jadi guru akan berkeliling di kelas masing-masing kelompok, kemudian akan membantu kelompok mana yang mengalami kesulitan dalam berdiskusi ataupun siswa mana yang mengalami kesulitan, bahkan siswa atau kelompok yang kurang aktif. Fase yang keempat yaitu fase menjawab pertanyaan. Fase ini merupakan fase khas dari NHT itu sendiri. Kenapa? Karena akan dari model menjawab pertanyaannya itu menggunakan atau berdasarkan dengan nomor kepala yang ada pada masing-masing siswa. Nah, dalam fase ini guru akan memilih secara acak siapa yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi satu pertanyaan tersebut akan ada yang mewakili dari masing-masing kelompok itu. Misalnya untuk pertanyaan nomor 1, dosen ini memilih mahasiswa pada kelompok 1, kelompok yang ini dengan nomor urut 4, dengan nomor kepala 4. Nah, karena nomor 4 yang terpilih, maka nomor 4 yang akan menjawab pertanyaan nomor 1. Kemudian nomor 4 pada kelompok 2 dan 3 mengangkat tangan dan juga menyiapkan jawaban tentang pertanyaan nomor 1. Jadi ketika nomor 1 pada kelompok 1 dengan nomor kepala 4 selesai memberikan tanggapannya, memberikan jawabannya akan pertanyaan nomor 1, maka selanjutnya adalah giliran dari kelompok 2 dan kelompok 3 dengan nomor kepala 4 untuk memberikan jawaban berdasarkan hasil diskusi kelompoknya. Begitu seterusnya pada pertanyaan-pertanyaan yang lain hingga pertanyaan yang diberikan oleh guru selesai untuk didiskusikan bersama. Setelah kita mengetahui sintaks pembelajarannya, selanjutnya kita perlu mengetahui kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran NHT itu sendiri. Kelebihannya yang pertama adalah peningkatan prestasi dan pemahaman siswa. Bagaimana tidak, siswa lebih memahami materi tersebut karena selain diskusi dengan kelompok kecil pada fase ketiga, selanjutnya siswa akan melakukan debat dengan kelompok lain pada fase keempat. Jadi secara tidak langsung mahasiswa diajak untuk lebih memahami materi tersebut. Selanjutnya kelebihan yang kedua yaitu pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, menghindari kebosanan pada siswa melalui fase-fase tadi. Kemudian yang ketiga adalah melatih kepercayaan diri siswa untuk tampil di depan teman-temannya. Dan yang keempat melatih siswa untuk lebih sering berbagi dengan temannya, lebih menerima. Pendapatnya adalah kekurangan dari model pembelajaran NHT. Yang pertama itu memerlukan banyak waktu, di mana semua siswa diharapkan mampu mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Yang kedua yaitu nantinya akan ada siswa yang 2 kali menjawab, 2 kali presentasi di depan kelas karena guru yang memilih secara acak. Kemudian yang ketiga diperlukan kemampuan guru yang betul-betul mampu dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang NHT, baik dari pengertian, tujuan pembelajaran, sintaks hingga pada kelebihan dan kekurangan pembelajaran NHT atau Number Six Together. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.